Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Aditya Mustaqim. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Jumat 12 Agustus 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi tersangka dugaan dan penipuan tindak pidana pencucian uang melalui investasi ilegal Binomo. Indra Kesuma alias Indra Kents yang menjalani sidang perdana pada Jumat pagi tadi. Sidang perdana kasus dugaan penipuan investasi ilegal ini digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada pukul 10 pagi tadi. Dengan agenda pembacaan dakwaan, Indra Kents pun hadir di sidang melalui aplikasi Zoom Meeting atau secara online. Jaksa penuntut umum mendakwa Indra Kents dengan pasal 45 ayat 2 Jungto, pasal 27 ayat 2 dan atau pasal 45A ayat 1 Jungto, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, Indra didakwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pasal 378 KUHP. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menerima pelimpahan kasus dari Kejagung dengan barang bukti bernilai 100,6 miliar rupiah dari 4 bidang tanah dan bangunan, 2 unit kendaraan dengan nilai 3 miliar rupiah, 12 jam tangan mewah dengan nilai 25,3 miliar rupiah, dan uang tunai senilai 5,1 miliar rupiah. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pemalang, Jawa Tengah terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkup Pemda Kabupaten Pemalang. KPK juga menangkap 34 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan dari kemarin sore. 3 mobil yang diduga membawa Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo, terlihat masuk ke gedung KPK. Selain Bupati Pemalang, turut diamankan KPK sebanyak 34 orang lainnya. Menurut PLT juru bicara KPK Ali Fikri, OTT yang dilakukan sejak kemarin terkait dugaan suap dalam jual beli jabatan di lingkungan kerja Pemda Kabupaten Pemalang. KPK kini punya waktu 24 jam untuk memeriksa orang yang ditangkap untuk diperiksa dan ditentukan status hukumnya. Berikut kita simak penjelasan PLT Jubir KPK Ali Fikri berikut ini. Jadi benar, kemarin hari Kamis sore sampai tadi malam, tim KPK melakukan serangkaian kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa pihak di Pemalang, Jawa Tengah, dan juga Jakarta. Saat ini beberapa pihak yang ditangkap dimaksud telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim penyelidik KPK, dan benar, satu di antaranya adalah Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Tentu kami nanti akan sampaikan kepada masyarakat seluruh hasil dari kegiatan tangkap tangan ini setelah kami pastikan tim selesai melakukan serangkaian pemeriksaan dan kemudian juga dilakukan gelar perkara atau ekspos di struktural penindakan KPK dan juga pimpinan. Kami akan sampaikan segera sebagai bentuk transparansi atas kerja-kerja KPK. Itu informasi dari Rapimnas Partai Gerindra yang diadakan di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Dalam Rapimnas ini akan dibahas terkait dukungan Ketua Umum Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Pada Rapimnas yang akan digelar selama 2 hari, yaitu 12 hingga 13 Agustus ini, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan alasan seluruh kader mendukung Prabowo Subianto agar pimpinan partainya itu bisa maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Sebenarnya Prabowo juga memiliki kewenangan untuk memutuskan sendiri mengenai calon presiden dari partainya, tetapi Prabowo ingin mendengar aspirasi dari seluruh kader Partai Gerindra secara langsung. Setelah seluruh kader Gerindra menyampaikan aspirasi yang meminta Prabowo maju kembali menjadi calon presiden 2024, barulah Prabowo akan menjalani mandat tersebut. Beberapa alasan pun diungkapkan oleh Ahmad Muzani, yaitu Prabowo memiliki survei paling populer yang paling diminati dan paling disukai.
Prabowo juga mampu bekerja dengan baik dalam bidang pertahanan bagi pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin. Selengkapnya, kita simak pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berikut ini. Nomor satu, beliau adalah calon presiden yang dari berbagai macam survei paling populer, paling diminati, paling disukai. Yang kedua, kinerjanya di dalam Kementerian Pertahanan dianggap cukup memberikan makna positif bagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Yang ketiga, beliau tidak pernah bergeser dari komitmennya untuk tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itulah yang menjadi alasan-alasan kader kenapa kader seluruhnya meminta Pak Prabowo. Yang disebut sampai hari ini oleh seluruh yang sudah menyampaikan pemandangan hanya tunggal, namanya Prabowo Subianto. Tidak ada nama lain. Informasi berikutnya, KPU masih membuka masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Diketahui masa pendaftaran masih dibuka hingga 14 Agustus mendatang. Pada hari ke-12 ini, ada 6 partai politik calon peserta pemilu 2024 yang mendaftar ke KPU. Partai apa saja? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Amin Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Amin Rais bersama Ketua Umum Ridho mendaftarkan Partai Umat sebagai calon peserta pemilu 2024. Amin dan Ridho yang tiba di KPU sekitar pukul 14.55 siang tidak memberikan komentar terkait pendaftaran ini. Ketika keduanya berada di dalam gedung KPU, sejumlah massa dari Partai Umat tiba dengan membawa rebana dan bersolawat dan terlibat adu dorong dengan petugas yang berjaga di gerbang karena ingin masuk ke dalam gedung KPU. Sementara itu, momen pendaftaran Partai Berkarya diwarnai isu konflik internal. Sekjen Partai Berkarya, Andi Picunang, menyebut dirinya dipecat. Namun Ketua Umum Muhdi Purwaronjono membantah hal itu dan menyebutkan Andi yang mengundurkan diri. Meskipun begitu, Andi tetap ikut mendaftarkan partainya sebagai parpol calon peserta pemilu 2024 ke KPU RI. Selanjutnya, masa yang memadati Jalan Imam Bonjol sejak 1,5 jam sebelum jadwal yaitu jam 1 siang saat tiba masa buruh menyalakan flare berwarna oranye dengan membawa bendera oranye berlogo Partai Buruh. Selain itu, masa juga membawa serikat organisasi buruh masing-masing. Mereka juga membawa marawis, ondel-ondel beserta sejumlah alat musik lainnya. Akses jalan menuju Bundaran HI dari Jalan Imam Bonjol pun tak bisa dilalui. Sedangkan Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo mengajak Lokali Soeharto untuk bangkit kembali untuk demokrasi di Indonesia. Ketua Umum Parindo Jusuf Riza berharap loyalis Soeharto yang tertidur pasca reformasi bisa menjadi bagian dalam pemilu 2024 mendatang. Partai lainnya yang sudah mendaftar pada hari ini adalah Partai Indonesia Bangkit Bersatu dan Partai Republik. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemarin melepas 1.200 ton minyak goreng merek Minyak Kita. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk menjaga harga untuk minyak goreng curah berada di harga sekitar 14.000 per liter. Pengiriman 1.200 ton minyak goreng curah ini diunggah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melalui akun Instagramnya. Minyak goreng curah kemasan sederhana merek Minyak Kita ini dikirim dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ke daerah-daerah Indonesia Timur seperti Maluku, Kupang, hingga Merauke, Papua. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berterima kasih kepada Menteri Perhubungan karena untuk pengiriman 1.200 ton minyak goreng yang setara dengan 1,3 juta liter ini dilakukan melalui tol laut sehingga bisa menekan biaya pengiriman. Minyak goreng curah ini diperkirakan tiba di lokasi 14 hari kemudian. Upaya pengiriman ini dilakukan untuk menciptakan harga minyak goreng curah tetap terjaga di sekitaran harga Rp14.000 per liter. Ini akan menjadikan seluruh wilayah Republik Indonesia sudah berada harganya 14.000. Hari ini kita akan kirim kapalkan lebih kurang 1.200 ton, kira-kira 1,3 juta liter. Alhamdulillah, rata-rata nasional sudah 14.000. Tapi memang Papua, Maluku, NTT itu masih
variatif. Ada yang 17.000, ada yang 19.000. Nah, oleh karena itu diperlukan bantuan intervensi. Nah, inilah saya terima kasih kepada Pak Menhub, kita pakai jalur tol laut. Apa yang kita lakukan hari ini? Pengiriman pengapalan minyak goreng kemasan sederhana minyak kita ke Papua, Maluku, dan NTT. Ini akan menjadikan seluruh wilayah Republik Indonesia, maka minyak kita atau minyak goreng sederhana itu sudah berada harganya 14.000. Kita beralih ke berita perkembangan kasus penembakan Brigadir J. Tersangka penembakan Barada E telah menunjuk pengacara baru untuk mendampingi selama proses hukum. Sementara pengacara Barada E sebelumnya, Deolipa Yumara, mengaku baru menerima surat pencabutan kuasa kemarin malam. Berikut kita simak perbincangan Deolipa Yumara dengan jurnalis IDN Times Santi Dewi di Ngobrol Seru pagi tadi di channel YouTube IDN Times. Nah, Bang Deo, langsung aja nih aku nanya beberapa pertanyaan ya. Pertama itu terkait soal pertanyaan yang menyebutkan bahwa kuasa dari Bang Deo selaku advokat atau pengacara Richard ini dicabut oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Nah, ini untuk memberikan gambaran, kita kasih tunjuk suratnya ya, Bang. Surat dari Barreskrim yang itu ditandatangani oleh Richard di atas materai pada tanggal 10 Agustus. Itu diterima oleh Bang Deo kemarin malam ya? Semalam saya baru dapat secara via WA ya. Semalam, pas lagi di Merotot TV, saya terima. Ya sudahlah. Tapi kan begini, surat kuasa itu punya hubungan hukum ya, dua pihak. Walaupun surat kuasa ya. Hubungan hukum adalah sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa, dua-duanya setara. Kalau ada pencabutan kuasa, ini aspek formilnya dulu ya. Kalau adanya pencabutan kuasa itu harus dibarengi dengan pertemuan antara klien dan pengacara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya klien dan pengacara ini bertemu. Oh benar kamu yang cabut. Kenapa? Supaya kita nanti bisa serah terima pekerjaan, supaya kita juga nggak punya mengembalikan tanggung jawab hukum kepada si klien, bahkan kita foto serah terima pekerjaan itu baru resmi jabatan kuasa, ya. Itu juga sepakat, dibayar apa nggak dibayar kasih tahu, apa utang atau nggak utang dikasih tahu. Jadi hubungan hukum ini nggak cuma hubungan hukum cabut kuasa sepihak, tidak, ini harus dua pihak, itu hukumnya. Dua pihak ini tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kepentingan hukum masing-masing, yaitu hak dan kewajiban hukum sebagai mantan pemberi kuasa dan mantan penerima kuasa. Jadi harus ketemu, itu baru resmi. Dicatatkan, dinotulenkan, diarsipkan, difoto, sehingga ini clear, bersih. Kalau perlu cap jempol. Nah, yang surat kemarin kami terima, itu sepihak dan formalnya ya belum bisa. Kalau saya bilang saya tetap kuasa hukumnya karena belum pernah ketemu, gimana? Karena takutnya tulisan ini tulisan yang palsu, tanda tangan dipalsukan banyak. Saya juga nggak bisa menduga ini datangnya dari Mabes Polri, dari si Richard atau apa. Bisa jadi ini datangnya dari biasa hutan kayu. Hutan kayu kan pusatnya palsu-palsu. Zaman dulu. Karena tangan jago-jago tuh, palsu-palsu dan kayu. Makanya ini jangan-jangan dia dari hutan kayu nih. Saya nggak percaya dari Mabes Polri. Kenapa saya nggak percaya dari versi Mabes Polri? Karena Barada E ini kan di dalam tahanan, ya kan? Kalau dia di BAP, penyidik harus panggil saya. Nggak mungkin dia dipanggil sendiri, dipres sendiri tanpa ada kuasa hukumnya mendampingi. Namanya cacat formil. Ya kan? Nah, jadi ini saya masih beranggapan ini surat kuasa dari itu palsu-palsu. Pasal berapa kalau pasal 263 enggak ya? Pasal palsu-palsu. Saya juga pernah punya persoalan nih sama yang palsu-palsu. Saya pernah ada cewek kayak cantik gitu kan. Udah di depan gang itu saya udah naksir dia, saya datangin dia. Saya
Cantik ini, rambut panjang nih, ya kan? Halo, Mbak, mau kemana? Apa lo lihat? Ternyata bencong. Nggak, tapi Jadi yang masuk. oke, tapi artinya Bang Deo udah ini belum berkoordinasi atau mengontak pihak Bareskrim belum untuk menanyakan kejelasan status surat itu? Nggak usah. Kita kan hidup ini kan nggak usah serius-serius amat. Ada hari-hari kehidupan yang panjang. Santai-santai aja lah. Anggap aja ini setiap hari kita nikmatin rezeki Tuhan. Bisa bernapas aja udah enak. Ini pagi-pagi nih saya boleh nggak saya itu makan dulu. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Verdi Sambo yang marah kepada perbuatan Brigadir J. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih Sobat Milenial, masih bersama Top News. Tersangka Irjen Verdi Sambo kemarin untuk kali pertama diperiksa sebagai tersangka oleh tim penyidik. Dalam berita acara pemeriksaan, Irjen Verdi Sambo mengaku dirinya marah terhadap almarhum Brigadir J akibat perbuatannya yang dilakukan di Magelang kepada istrinya. Perbuatan itu dinilai merendahkan harkat dan martabat keluarga Verdi Sambo. Berikut kita simak jumpa pers yang disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian, dan Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Baik rekan-rekan media, selamat malam. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadif Humas, hari ini untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka. Ya, setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Kemudian bersamaan juga tim sudah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap 3 tersangka lainnya, tapi bertempat di Bareskrim. Nah, khusus untuk tersangka FS itu kita lakukan di Mako Brimob Polri. Pemeriksaan sudah dilakukan sejak pukul 11 tadi siang dan selesai pukul 18 tadi. Dalam kesempatan ini tolong dicatat, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Terima kasih. Saya rasa cukup jelas ya rekan-rekan. Setelah itu, nanti apabila ada update lebih lanjut akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media berikutnya. Sampai dengan hari ini, tadi dari ISU sudah memeriksa 1 penyidik dari Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan hari ini telah selesai. Ya, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim dari sore hari ini ya. Sore hari ini ya, pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Ataupun terperiksa lainnya. Ini masih dilakukan pemeriksaan. Apabila diketemukan pelanggaran pidana yang nanti akan diserahkan kepada Pak Dirpidum akan memproses sesuai dengan pelanggaran maupun pidana yang dilakukan oleh para terperiksa yang dilakukan kasus tersebut. Ya. Apakah ada bukti dari apa? Jadi ini kan, ya secara spesifik ini hasil pemeriksaan dari tersangka FS. Ya. Untuk nanti menjadi jelas, tentunya nanti dalam persidangan akan dibuka semuanya. Ya, ini yang membuat tersangka emosi. Ini yang membuat tersangka marah, sehingga tersangka yang memanggil 2 orang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Dirpidum untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J.
Ya. Oke, rekan-rekan, cukup. Terima kasih. Satu lagi. Ya, silakan. Jadi begini rekan-rekan, pengakuan tersangka kan kita tahu semua. Ya. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Terima kasih. Itu pengakuan tersangka di BAP. Oke? Pak, apakah ada bukti dilakukan pelecehan? Sudah narasinya kan seperti itu narasinya tadi. Yang saya sampaikan kan pengakuan di BAP. Oke? Cukup. Terima kasih. Untuk patsus di sini berarti ada 6 tambahan 1. Kemudian yang patsus dipropos ada 6. Jadi 12. Ya, kemarin kan Bapak Kapolri sudah menyiapkan 11. Ya, 6 di sini, kemudian 11 di Mabes Polri. Nanti akan kita sampaikan kembali rekan-rekan. Oke, terima kasih rekan-rekan. Selamat malam. Masih terkait kasus pembunuhan Brigadir J, mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo meminta maaf kepada jajaran Polri atas perbuatannya dalam kasus ini. Permintaan maaf itu tertuang dalam sebuah tulisan yang dikirim oleh pengacara Verdi Sambo, Arman Hanis. Verdi Sambo meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan kepada insan di kepolisian karena terkena dampak dari kasus yang menjerat dirinya. Ia juga menyatakan akan mematuhi seluruh proses hukum yang saat ini sedang berjalan dan ia akan mempertanggungjawabkan nanti. Sebagai seorang kepala keluarga, ia menyatakan apa yang dilakukannya murni sebagai niat untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga. Sementara itu, Arman Hanis menyatakan bahwa kliennya itu telah menjalankan pemeriksaan secara kooperatif dan menjawab pertanyaan penyidik secara lengkap sesuai kapasitasnya. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi persiapan Timnas U16 yang akan menghadapi Vietnam di laga final AFF U16 2022. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Kembali ke Top News, Presiden Joko Widodo berikan anugerah bintang tanda kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah tokoh di Istana Negara, Jakarta pada siang tadi. Acara ini pun dihadiri oleh Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Terlihat menteri yang hadir ada Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penerima anugerah ini pun beberapa diantaranya sudah meninggal dunia. Mereka yang sudah meninggal diwakili oleh ahli waris. Ada puluhan yang menerima anugerah, namun hanya 5 perwakilan saja yang diberikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Di antara penerima anugerah ini ada nama almarhum Ajib Rosidi, seorang sastrawan yang mendapatkan bintang Mahaputra Pratama. Dari berita olahraga, Timnas U16 Indonesia tinggal selangkah lagi menorehkan gelar juara. Mereka pun akan bertemu dengan Vietnam memperebutkan gelar juara dalam final AFF U16 2022 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta pada Jumat malam ini.
Indonesia dan Vietnam pun sebelumnya sudah bertemu di fase grup. Dalam pertemuan itu, skuad Garuda Asia yang sempat tertinggal 0-1 mampu bangkit dan membalikan keadaan menjadi 2-1. Namun kini situasinya sangat berbeda. Vietnam dan Indonesia sudah sama-sama saling mengenal, sehingga laga pertandingan pun akan berjalan lebih sengit. Meski begitu, jika menilik catatan pertemuan, Indonesia sedikit lebih unggul dari Vietnam. Piala AFF U16 2007 silam, Indonesia pun pernah bertemu dengan Vietnam. Sayangnya, Indonesia gagal meraih kemenangan. Mereka tumbang dalam babak adu penalti dengan skor 4-3. Setelah main imbang 1-1 selama waktu normal. Pada 2010, Indonesia kembali bertemu dengan Vietnam dengan hasil kalah tipis, yaitu dengan skor 0-1. Timnas U16 Indonesia baru sekali juara Piala AFF U16 pada 2018. Kala itu Garuda Squad diperkuat Sultan Ziko bersama Bagus Kahvi dan Bagus Kava. Kini kesempatan untuk juara itu hadir lagi, syaratnya Arhan Kakak dan kawan-kawan harus menumpas perlawanan Vietnam dalam laga final nanti. Gelar Piala AFF U16 akan kembali ke pangkuan Indonesia. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Aditya Mustaqim bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.